warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Ifa Rahmadina dari kelas E PBS dengan NIM 2314200186 dengan dosen pengampu Bu Hirmatul Hasanah MSI. Di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan sedikit dari halaman 218. Nah, sebelum ke halaman 218, di sini ada aturan empiris diperkenalkan pada halaman 80 bab 3. Aturan ini menyatakan bahwa jika variabel acak berdistribusi normal, maka untuk distribusi frekuensi ini berbentuk lonceng yang simetris. Sekitar 68% dari pengamatan akan berada dalam plus dan minus satu deviasi standar dari rata-rata. Nah, kemudian yang kedua, sekitar 95% dari pengamatan akan berada dalam plus dan minus, tapi dua deviasi dari rata-rata tersebut. Nah, dan secara praktis semuanya 99,7% akan berada dalam plus dan minus menjadi 3 deviasi standar dari rata-rata. Nah, kemudian di sini ada aturan empiris. Yang pertama itu kan tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang sekitar 68%, sekitar 95%, dan 90,7%. Nah, sekarang setelah mengetahui cara menerapkan distribusi probabilitas normal standar, kita dapat memverifikasikan aturan empiris. Misalnya, satu deviasi standar itu dari rata-rata sama dengan nilai Z. Misalnya nih, nilai Z-nya itu 1. Nah, jika kita merujuk ke tabel probabilitas normal standar, misalnya nilai Z ini sebesar 1 sesuai dengan probabilitas sebesar, itu kan probabilitas standar deviasi yang nomor 1 dulu, sebesar 0, nilainya itu 0,3413. Nah, jadi berapa persen pengamatan yang akan berada dalam plus dan minus satu deviasi standar dari rata-rata? Nah, habis itu kalau misalnya nyari 2 kali dari dua deviasi itu berarti kita langsung kalikan aja. Misalnya nih, tadi kan 0,3413 ya. Nah, terus dikalikan aja. Yang dikalikan itu jadi 0,6826 atau sekitar 68%. Pengamatan dalam plus minus dan minus satu deviasi standar dari rata-rata. Di sini ada grafik empiris. Nah, di grafik empiris itu kan di tengah-tengah ada yang namanya mu. Nah, di sebelah kanan itu yang mu ditambah 1 standar deviasi plus kan. Nah, yang sebelah kiri itu dikurang. Jadi plus dan minusnya. Transformasi pengukuran ke deviasi normal standar mengubah skala. Konversi juga ditunjukkan dalam grafik. Misalnya mu plus 1 standar deviasi dikonversi ke nilai Z sebesar 1. Demikian pula mu dikurangi 2 standar deviasi ditransformasikan ke nilai Z sebesar min 2. Itu kalau misalnya yang 2 deviasi. Perhatikan bahwa pusat distribusi Z adalah 0, yang menunjukkan tidak ada deviasi rata-rata. Di sini ada contohnya. Nah, contohnya ini sebagai bagian dari program jaminan kualitasnya, Autolite Battery Company melakukan pengujian terhadap masa pakai baterai. Untuk baterai alkalin D-cell tertentu, masa pakai rata-ratanya itu 19 jam. Masa pakai baterai mengikuti distribusi normal dengan deviasi standarnya ini 1 per jam, jadi 1,2 jam gitu. Jawablah pertanyaan berikutnya. Yang pertama ini, sekitar 68% baterai memiliki masa pakai antara dua nilai berapa nih? 2 nilai itu maksudnya posisi yang positifnya berapa, yang negatifnya berapa. Nah, kemudian di sini ada sekitar 95% juga. Kira-kira berapa? Terus yang ketiga juga hampir semua atau 99% ini baterainya kira-kira dipakainya nilainya berapa. Jadi di sini kita akan menjawab pertanyaan tadi yang ada di contoh. Nah, kita dapat menggunakan aturan empiris ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, yang pertama ini kan kita dapat memperkirakan sekitar 68% baterai bertahannya itu berarti jadi dikurang dulu nih. Jadi 19 kan tadi di soalnya kan 19 jam, berarti dimasukin nih 19 kan kita nyari yang kurangnya dulu nih, yang dikurang. Jadi 19,10 dikurangi 1, satunya kan itu 1 deviasi. Terus dimasukin lagi standar deviasinya berapa? Tadi kan standar deviasinya 1,2 jam. Nah, hasilnya berarti 17,8. Nah, kemudian kalau misalnya yang di plus berarti tinggal masukin aja 19 ditambah 1 dikali 1,8. Nah, kemudian yang nomor 2 juga 95% itu jadi kita nyari yang minus dulu. 19 dikurangi 2 itu kan karena dia standar deviasinya berada di nomor 2 tadi yang seperti di grafik tersebut. Kita masukin 2
terus dalam kurung 1,2. Nah, kalau misalnya yang kurang itu jawabannya 16,6 dan yang plus 21,4 jam. Nah, kemudian yang 3 kita dapat memperkirakan 99% atau hampir semua nih baterai bertahan antara 15,4 hingga 22,6 jam. Nah, habis itu langsung 19,0 dikurangi 3 dikali 1,2 itu kan jawabannya 15,4. Nah, kalau misalnya ditambah 15,0 ditambah 3 dikali 1,2 itu jawabannya 2,6 jam. Kemudian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.